perayaan ulang tahun sekolah yang ke-58 kali ini, kita di Resman, guru-guru itu mengadakan beberapa lomba, contohnya ada lomba balap karung, dance, terus vokal duet, dan lain-lain. Diadakan untuk menumbuhkan rasa entrepreneur siswa, karena juga kebetulan kan P5 di kurikulum Merdeka ini itu temanya entrepreneur, jadi untuk menumbuhkan rasa mandiri dan kewirausahaan siswa gitu. Jadi keuntungan tersebut akan dikelola oleh siswa yang dikoordinasikan oleh OSIS dan MPK, kemudian diawasi oleh guru-guru. Untuk jumlah anggota OSIS yang terlibat dalam kegiatan HUT ini berjumlah 50 orang. Kami dari panitia OSIS diminta bantuan untuk membuat bazar dari mencetak, sampai juga kita dari panitia OSIS juga membantu untuk mengkoordinir mengenai bazar-bazar ini kepada para siswa-siswi SMA Negeri 2 Denpasar. Untuk tanggapan dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Denpasar ini, sejauh ini banyak Pak yang mendukung kegiatan bazar ini. Yang pastinya juga bazar ini dilaksanakan dari aspirasi para siswa-siswi SMA Negeri 2 Denpasar. Mereka berharap di kegiatan HUT ini agar bisa dimeriahkan lagi. Mungkin banyak juga yang berharap dari para siswa-siswi untuk mengundang gestar-gestar tambahan. Oleh karena itu juga kami dari panitia OSIS dan juga dengan dikoordinasikan dari pihak sekolah memutuskan untuk mengadakan kegiatan bazar ini dengan tujuan untuk memeriahkan HUT dan juga untuk melatih kegiatan entrepreneur dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Denpasar itu Pak, sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dalam membangun karakter kemandirian, SMA Negeri 2 Denpasar dalam perayaan hari ulang tahunnya ke-58 mengadakan edaran kupon bazar. Sempat heboh soal pengaduan siswa kepada Senator AWK itu merupakan kesalahpahaman. Menemui Niluh Gede Suciati selaku pengawas SMA Negeri 2 Denpasar, ada baiknya menjalin komunikasi kepada pihak sekolah agar ditemukan solusi yang baik bersama. Toh dana yang menjadi keuntungan akan dikelola kembali oleh OSIS dan MPK nantinya, ujar Suciati. Yang sama juga dijelaskan oleh I Nyoman Suparta selaku Wakil Ketua Komite SMA Negeri 2 Denpasar. Kupon ini juga dibuatkan agar para siswa yang menyiapkan dagangannya tidak mubazir nantinya. Ia juga menyayangkan saat siswa mengalami hambatan apapun, lalu mencari penyaluran yang tidak benar. Itu tentu membuat hambatan sendiri bagi para siswa untuk maju dalam upaya berwirausaha ke depannya. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah datang dan bertanya langsung kepada kami. Saya perkenalkan, saya selaku pengawas di SMA Negeri 2 Denpasar ini Bapak. Jadi hal ini dapat saya sampaikan karena saya tahu dari sekolah info ini bahwa adanya bazar ini dalam rangka akan menyambut kegiatan HUT SMA Negeri 2 Denpasar. Itu sebenarnya kupon yang direncanakan akan diberikan kepada siswa itu bolehlah dikatakan wajib bahasanya dari dari sekolah. Tetapi saya pikir pihak sekolah wajib itu dalam arti masih bisa dikomunikasikan. Apalagi ada wacana sampai anak norok. Itu tidak mungkin, saya kira satuan pendidikan akan tidak bijaksana dalam hal ini Pak. Jadi selama ini, sebelumnya saya juga seorang guru Bapak. Kita di satuan pendidikan tidak mungkinlah seperti itu. Jadi kalau saja dari pihak siswa dan orang tua siswa mau berkomunikasi, kalau memang misalnya nanti kupon itu tidak laku dijual, kita komunikasikan, ya mungkin kita bisa bantu berikan siswa yang lain kalau memungkinkan. Kalau tidak,
pastilah kita akan memberikan kebijakan-kebijakan Bapak. Yang penting yang saya tahu dari sekolah, saya konfirmasi sekolah bahwa kupon ini adalah untuk kepentingan mereka dalam arti kurikulum yang sekarang, untuk karakter mereka, kemandirian mereka, untuk belajar berwirausaha. Jadi ada hal-hal positif yang akan kita harapkan dari satuan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku sekarang. Jadi secara kecil-kecilan kita mulai coba mengarahkan mereka untuk mereka bertanggung jawab, mandiri, kemudian mengembangkan rasa kewirausahaannya dengan menghadirkan kupon-kupon ini. Kupon ini maksudnya supaya tagihan menu makanan itu bisa dipersiapkan, artinya supaya tidak sampai mereka merugi itu sebenarnya. Dan kalau memang terjadi kupon itu tidak mungkin terjual oleh mereka sebanyak itu, jadi mari kita komunikasikan. Apapun itu pasti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana, kan begitu Pak? Ya. Tapi kalau sudah ada komunikasi, mari kita cari jalan keluar bersama-sama. Jadi tidak usah ribut, karena kita di satuan pendidikan ini kan bagaikan orang tua dengan anaknya sendiri. Dengan orang tua juga kita sama-sama mempunyai tujuan yang sama untuk membimbing putra-putrinya karena sudah dipercayakan di sini. Jadi kenapa kita tidak berkomunikasi daripada kita membawa keluar berita-berita ini yang belum tentu maksud dan tujuan kita tidak seburuk itu begitu. Tujuan kita baik, mari kita sambut baik dengan komunikasi yang baik. Semoga tujuan kita yang sebenarnya untuk membantu mereka, membimbing mereka ke arah yang lebih baik, kemandirian mereka, karakter mereka yang baik, belajar wirausaha itu akan berhasil, Pak. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Semoga bermanfaat, semoga para orang tua dan siswa menyadari. Untuk selanjutnya juga program-program yang lain, mari kita komunikasikan kalau ada hal-hal yang memang kurang tepat, tidak setuju, atau mungkin memang di kami di satuan pendidikan ada yang keliru, atau mungkin juga di pihak orang tua yang kurang paham atau keliru, kan bisa saja. Nah, kalau kita sudah berkomunikasi kan kita cari jalan yang terbaik. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Mungkin sedikit. Yeah. Uang yang masuk di hasil dari basar itu sendiri, apa pihak sekolah menerima atau bagaimana? Oh, Niko rencananya akan dikelola oleh OSIS dan MPK. Nah, nanti memang pihak satuan pendidikan pasti akan mengontrol, Pak, tapi tidak akan ikut campur dengan uang itu. Tapi kontrol itu harus, Bapak. Karena Pak, anak-anak kan ya mereka belumlah berpengalaman sekali. Mereka memang harus dibimbing. Belajar bertanggung jawab. Iya, belajar bertanggung jawab. Tetapi kalau mereka juga ada yang kurang-kurang tepat begitu nanti pelaksanaannya atau memanage uangnya, kan harus di bawah kontrol kami, Pak. Kalau tidak juga nanti kalau ada apa-apa, kami juga yang harus bertanggung jawab. Ya, kami kan tidak boleh menyampaikan, oh itu OSIS yang menyelesaikan, itu MPK yang punya, kan tidak boleh satuan pendidikan begitu. Tetap sekolah yang bertanggung jawab, Pak. Terima kasih. Nggih, sama-sama, Pak. Swastiastu, Pak Man. Swastiastu, selamat pagi ya. Pagi. Pak Man, bisa dijelaskan sendiri tentang kegiatan siswa ini untuk HUT besok deh, Pak Man. Untuk dalam rangka HUT yang akan datang ini dalam rangka HUT ini siswa itu biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya dia mengambil inisiatif ya untuk mengadakan seperti penggalian dana, salah satunya yaitu dengan mengadakan basar begitu biasanya. Nah, dalam hal ini, dalam pengadaan basar itu biasanya anggota siswa itu dikasihkan kupon
nanti mereka akan menyampaikan kupon ini yaitu kepada pihak keluarganya, kalau tidak yaitu kepada masyarakat yang ada korelasi dengan mereka. Nah, saya anggap di sini apabila mereka itu mengadakan komunikasi dalam istilahnya penjualan, ini kan termasuk karakter mental, Pak, itu. Artinya menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang positif, Pak. Berarti dari sekolah mereka dari awal itu sudah diajarkan masalah kemandirian. Nah, bagaimana caranya mencari celah untuk itu. Di samping itu bagaimana caranya nanti setelah dapat dana ini diolah menjadi usaha kuliner kah misalnya itu, sehingga dengan adanya kupon ini sehingga mereka bisa mempersiapkan daripada pesanan daripada orang yang membeli kupon ini, sehingga mereka tidak mubazir mereka menyiapkan hal itu. Kalau saya ini anggap sebagai sesuatu hal yang positif di dalam kehidupan interaksi sekolah dan siswa di dalamnya, begitu Pak. Sehingga nanti mereka itu terbiasa, nanti setelah terjun di masyarakat mereka mendapat modal komunikasi, modal kewirausahaan, sehingga mereka itu akan melakoni. Karena saya yakin setiap siswa ini mereka nanti akan terjun ke masyarakat, istilahnya outputnya produk sekolah kan nanti mereka akan memasuki dunia kerja, sehingga dari awal mereka sudah terlatih banget masalah tentang sistem kewirausahaan yang ditanamkan oleh sekolah. Nah, janganlah baru ada sedikit hambatan lalu mereka mengeluh, mereka mencari saluran yang tidak benar. Itu sangat impossible menurut saya gitu. Berarti mereka anak-anak itu tidak menambah spiritnya untuk menjadi maju begitu. Nanti sehingga mereka itu tidak akan mendapatkan bekal yang mereka cari selama ini di sekolah. Ya, demikianlah menurut saya. Hal-hal yang penting mereka diajarkan oleh sekolah ini untuk menjadi siswa yang mandiri, untuk menjadi siswa yang berprestasi. Dengan jalan kita belajar dan berusaha kerja keras untuk melakoni semua sistem yang ada di sekolah ini gitu. Ya, terima kasih. Awak Media Gatra Dewata melaporkan.